Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat datang pada tutorial online kita di minggu ke-7 ini. Kepada Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif telah mengikuti tutorial selama 6 pertemuan ini dengan lancar. Bagi Bapak Ibu yang belum memenuhi tuntutan tugas, silahkan dipenuhi ya. Ada juga Bapak Ibu yang ingin mengupgrade nilainya untuk lebih baik lagi, silahkan di-upgrade sebelum waktu yang telah ditentukan akan ditutup. Berikut pemaparan umum yang dapat saya sampaikan untuk materi kita pada minggu ini, yaitu mengenai gender dalam masyarakat di Indonesia. Baik Bapak Ibu, berdasarkan pada BMP Sistem Sosial Budaya Indonesia, pada modul 7 tertera tema gender dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebagaimana Ibu baca dalam pendahuluan di situ dikatakan bahwa pembahasan mengenai gender ini sebenarnya dalam konteks sosiologi itu sudah berkembang sejak kurang lebih seabad lamanya. Tetapi dalam kajian yang lebih umum lagi, ini tengah diperbincangkan sejak 20 tahun terakhir, yang perkembangannya itu pembahasannya terkait perbedaan gender, ketidakadilan gender, kekerasan gender, serta upaya-upaya penyadaran kesetaraan gender dan pengarus utamaan gender. Nah, dalam konsep perspektif sosiologi, gender ini diawali dengan pertanyaan bagaimana identitas gender dikonstruksi secara sosial, lalu bagaimana interseksi gender dengan ras, etnisitas, kelas, seksualitas, dan dimensi identitas yang lain, bagaimana realitas gender dalam keluarga, pendidikan, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan lebih lanjut kita memahami mengenai kategori gender, bagaimana gender dan seksualitas mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana dengan kondisi dalam sosiokultural masyarakat Indonesia yang kita tahu sendiri banyak didominasi oleh budaya patriarki. Setelah Bapak Ibu memahami dan membaca isi modul ini, diharapkan Bapak Ibu secara umum mampu menjelaskan konsep-konsep dasar kajian gender, sosialisasinya dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang secara khusus diurai pada 5 bagian, yaitu Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian gender dan ideologi patriarki, mampu menjelaskan sosialisasi gender dalam keluarga dan kelompok etnis di Indonesia, mampu menjelaskan realitas gender dalam sistem pendidikan di Indonesia, mampu menjelaskan realitas gender dalam sistem politik dan budaya Indonesia, serta mampu menjelaskan realitas gender dalam sistem ekonomi dan budaya Indonesia. Baik Ibu Bapak, saya langsung menuju pada rangkuman sebagai pengantar umum pada mata kuliah di tema gender dalam masyarakat Indonesia ini. Dimulai dari pengertian gender. Kalau di awal tadi ada diartikan oleh Mansur Paki antara perbedaan gender dan seks, bahwa selama ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menganggap gender itu adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin, bahwa laki-laki itu ditandai dengan memiliki penis, perempuan ditandai dengan memiliki alat kelamin vagina. Nah, tetapi oleh Jerry dan Jerry dalam Dictionary of Sociology ada dua pengertian yang ditarik. Yang pertama, bahwa memang gender biasa digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin. Sedangkan pada pengertian kedua, para sosiolog dan psikolog menggagas bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian masculine and feminine melalui atribut-atribut yang melekat secara sosial. Artinya memang dibentuk oleh masyarakat tentang siapa yang maskulin dan siapa yang feminim itu, dan dalam psikologi sosial. Banyak sosiolog yang menekankan bahwa diskursus tentang gender digunakan ketika diciptakan pembagian secara sosial dalam masyarakat ke dalam kategori siapa yang maskulin dan siapa yang feminim. Misalnya, jika laki-laki itu ya kecenderungannya harus tegas, kuat, tidak boleh menangis, kemudian memiliki cara berpikir rasional, sedangkan perempuan terkesan lemah lembut, akan diperbolehkan misalnya untuk menangis, memiliki perasaan yang lebih tinggi secara emosional daripada rasionalnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk peran gender.
peran gender dalam masyarakat biasanya dibagi dua, yaitu peran yang maskulin, peran untuk laki-laki, atau yang feminim, peran untuk perempuan. Nah, Maria Mais dalam bukunya pada tahun 1986 di halaman 74 hingga 75 menyebutkan bahwa pembagian kerja seperti ini sangat bersifat patriarkat karena didasarkan pada pemisahan struktur dan subordinasi manusia, yaitu laki-laki yang terpisah dari perempuan. Laki-laki secara total berada di luar rumah dan perempuan pada posisi subordinasi, dan yang terpenting dalam masyarakat patriarkat, perempuan adalah ibu dari anak-anak mereka yang selalu berada di dalam rumah. Kemudian, bagian sosialisasi gender dalam keluarga dan kelompok etnik di Indonesia. Nah, sosialisasi sebagaimana kita pahami bahwa merupakan proses mentransfer nilai kepada warga masyarakat yang baru. Sosialisasi nilai yang pertama tentu diperoleh dari keluarga primer, yaitu kelompok primer, yaitu keluarga. Berikutnya, individu mendapatkan sosialisasi dalam kelompok sekunder, yaitu kelompok-kelompok yang berada di luar kelompok yang kita sebut di awal tadi, yaitu keluarga. Sosialisasi gender adalah proses mentransfer pemahaman gender melalui institusi keluarga dan kekerabatan. Di Indonesia, sosialisasi gender masih bersifat konvensional karena masyarakat mengkonstruk gender berdasar tradisi kuat masing-masing etnik yang masih patrilineal. Ibu Bapak silakan baca contohnya dalam pemaparan di buku kita sebelumnya, itu ada pada beberapa etnik di Mentawai, Sasak, dan saya kasih contoh di wilayah tempat tinggal saya, etnik Batak. Laki-laki itu dianggap raja, dan keluarga yang dituntut untuk memiliki keturunan dengan falsafah Hamoraon Hasangapun Hagabeon itu sangat mengharapkan kehadiran anak laki-laki dalam kehidupannya. Marana 10 pitu, marboru 10 onom. Artinya punya anak laki-laki 17, punya anak perempuan 16. Harus lebih banyak anak laki-lakinya. Karena apa? Laki-laki itu sebagai penerima warisan dan penerus marga. Bahkan ada pada beberapa perempuan yang belum memiliki anak laki-laki itu pada beberapa kelompok masyarakat dituntut oleh orang tuanya kepada anak laki-lakinya untuk menikah lagi, supaya menemukan dan atau memiliki anak laki-laki. Ini juga tidak terlepas dari konstruk patriarki. Nah, ini pengertian ideologi patriarki. Secara harfiah, patriarki artinya sejumlah aturan dari ayah atau laki-laki, tetapi kini diartikan sebagai dominasi laki-laki di bawah aturan ayah. Ini termasuk aturan suami, bos laki-laki, atau the man's leg. Aturan laki-laki di berbagai lembaga politik dan ekonomi. Singkatnya disebut men's house. Menurut Goldberg, secara antropologis definisi patriarki adalah sebuah sistem organisasi baik politik, ekonomi, industrial, finansial, maupun religi yang meliputi sejumlah posisi teratas di dalam hierarkis yang diduduki oleh laki-laki. Patriarki juga didefinisikan oleh Barker sebagai kondisi tersubordinasinya perempuan secara struktural bersama dengan sejumlah makna turunannya tentang keluarga yang dipimpin oleh laki, penguasaan, dan superioritas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada KB2, realitas gender di Indonesia. Dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, realitas gender dalam sistem pendidikan di Indonesia. Diungkapkan bahwa dalam buku ini masih ada diskriminasi bagi kaum perempuan untuk menempuh pendidikan karena dibatasi oleh sistem budaya di dalam kelompok masyarakatnya yang lebih mengutamakan laki-laki untuk menempuh pendidikan, karena laki-laki lah yang mencari nafkah daripada perempuan yang diharapkan bekerja pada ranah domestik saja, tidak perlu pada ranah publik. Sehingga bagi beberapa perempuan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang mendiskriminasi mereka untuk mampu mengeksplorasi kemampuan dirinya di luar rumah.
Selanjutnya, kita mengarah pada realitas gender dalam sistem politik dan budaya Indonesia. Diungkapkan dalam buku ini bahwa partisipasi politik perempuan itu secara konstruk sosial ternyata pun menghadapi sebuah tantangan, bahwa banyak kendala yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam dunia politik ini terlambat, termasuk ketertinggalannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan, padahal seringkali keputusan yang dibuat mengabaikan kepentingan perempuan. Nah, dikatakan di sini bahwa lingkungan sosial budaya cenderung menentang keterlibatan perempuan untuk bergabung dalam dunia politik. Hal ini memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi kendala-kendala dalam memasuki parlemen. Memang kini era reformasi di Indonesia memberikan peluang, tetapi kenyataan belum memenuhi harapan. Misalnya keterlibatan perempuan minimal 30% di ranah politik masih belum terpenuhi secara maksimal. Kemudian ada juga di sini permasalahan, realitas gender dalam sistem ekonomi dan budaya di Indonesia. Diungkapkan di sini secara umum bahwa terjadi ketimpangan pemerolehan imbalan atau gaji atau upah bagi perempuan dan laki-laki. Juga tentang pembagian posisi jabatan tugas yang diberikan kepada perempuan cenderung mensubordinasi bahkan memarginalisasi kaum perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk jenjang jabatan. Diskriminasi ini tidak hanya dialami perempuan di sektor domestik, tetapi di ranah publik juga. Jadi tidak ada masyarakat industri yang perempuannya secara ekonomi setara dengan laki-laki, karena era industri mempunyai wajah yang bias gender dan seksis. Sistem ekonomi industri kapitalis dikatakan di sini mengutamakan pertumbuhan dan mendorong konsumsi, justru menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima perempuan dibanding laki-laki. Kemudian kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Lebih lanjut silakan Bapak Ibu baca mengenai isi di dalam modul ini. Oke, Ibu Bapak sudah selesai untuk modul 7. Ibu Bapak silakan eksplorasi lebih banyak lagi ya terkait dengan materi-materi tentang gender. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mendengar pengantar umum mengenai gender dalam masyarakat di Indonesia, silakan Bapak Ibu diskusikan dengan aktif pada sesi diskusi kita, dan saya tetap berharap Bapak Ibu mengacu pada BMP kita, yaitu BMP Sistem Sosial Budaya Indonesia. Mohon hindari plagiasi, tolong jangan copy paste jawaban dari Blogspot, WordPress, Brandly, Kompasiana, atau sumber-sumber lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bapak Ibu, sekarang sudah pertemuan ke-7, tunjukkanlah kualitas belajar Bapak Ibu yang jauh lebih baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Demikian Bapak Ibu, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.